Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatuli Nur Akbar dari Prodi Akuntansi Universitas Pancasila Tegal. Di video kali ini saya ingin mereview sebuah film yang berjudul dengan The Human Scale. Review ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu sistem pengendalian manajemen. Film ini memiliki sutradara Andreas Dahlgren dan juga penulisnya yaitu Andreas Dahlgren. Durasi film ini yaitu 1 jam 23 menit dan memiliki genre dokumen. Berikut merupakan trailer atau cuplikan mengenai film The Human Scale. Dibuatnya dokumenter ini yaitu untuk mengetahui bahwasanya di kota-kota besar, contohnya di Bangladesh, Cina, Amerika Serikat, Australia maupun New Zealand memiliki kebutuhan yang besar. Hal inilah yang melatar belakangi dibuatnya film ini, karena pada film ini juga terdapat solusi yang bisa diambil dari apa yang sudah terjadi dari tahun-tahun sebelumnya. Dan dalam perencanaan dalam film ini telah banyak yang dikemukakan oleh berbagai pakar, contohnya arsitek pembangunan dan lain-lain, dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh berbagai negara. Film ini mengambil latar belakang di kota-kota besar di seluruh seluruh dunia maksudnya, dan dengan tujuan untuk menggambarkan nilai penerapan dan desain kota, serta memiliki permasalahan di setiap negara sesuai dengan karakter kota tersebut. Berikut merupakan salah satu kota yang dibahas dalam film ini, yaitu Dhaka, Bangladesh. Di kota ini memiliki pertumbuhan tercepat di dunia. Para perencana yang dipengaruhi oleh Gale berharapan dengan kepentingan modal internasional yang berlawanan. Hal ini difokuskan dalam pembangunan jalan raya, karena pada kota Dhaka ini memiliki jumlah kendaraan yang sudah melebihi kapasitas. Dan juga Dahlgren mengesampingkan kesenjangan yang melebar antara yang kaya dan yang miskin yang berdampak pada kota di seluruh dunia. Dan yang kedua itu kota Melbourne, itu di negara Australia. Kota ini dulunya merupakan kota metropolitan yang sekarat pada tahun 1990-an, 80-an. Kemudian berubah drastis 180 derajat dari tahun-tahun hingga sekarang, dan sudah 3 kali terpilih menjadi kota paling layak huni di dunia. Dengan keberhasilannya, jalur atau ganggang yang digabungkan atau disulap untuk menjadi jalur perjalanan kaki yang ramai dengan deretan kafe dan toko.
Dan yang ketiga itu kota Chongqing, terletak di negara Cina. Para perencana kota ini merancang jaringan perjalanan kaki yang akan melintas kota, tegak lurus dan pola lalu lintas. Akan tetapi belakangan ini sampai sekarang yang seharusnya ramai pejalan kaki telah diubah atau dialihfungsikan kembali untuk mendukung lalu lintas mobil dimanapun rute tersebut berpotongan dengan arteri utama. Yang selanjutnya kota New York, yaitu di USA atau Amerika Serikat. Pada zona berjalan kaki terletak secara strategis terutama untuk melayani wisatawan. Bisa dilihat dari gambar tersebut, banyak wisatawan yang berlalu lalang menikmati perjalanan kakinya, di mana kawasan ini merupakan kawasan tempat kumuh. Kemudian dengan adanya perencanaan tersebut, maka menghasilkan tempat yang nyaman untuk pejalan kaki. Inilah hasil dari perencanaan kota-kota dalam film tersebut. Dan yang terakhir itu yaitu Christchurch, yaitu pada Selandia Baru letaknya negara ini pernah dilanda gempa bumi, dan negara ini hampir hancur, bahkan bangunan gedung juga pada runtuh karena guncangan gempa. Hal ini menyebabkan pemerintah melakukan rencana atau perencanaan untuk warganya bisa diberi suara dominan dalam rekonstruksinya dan memilih model GERD skala manusia untuk memulihkan kota pasca gempa. Tujuan dibentuknya perencanaan ini yaitu untuk mewujudkan kota-kota di masa depan. Sekarang terbukti bahwa Selandia Baru merupakan kota yang indah, kota yang nyaman, kota yang perkembangannya pesat. Hal ini adalah hasil dari kerja dari beberapa arsitek dunia di negara tersebut. Dari film tersebut bisa dikaitkan mengenai beberapa teori atau materi yang berkaitan dengan sistem pengendalian manajemen, yaitu pada bab 16 yang membahas tentang pengendalian manajemen pada sebuah proyek. Pada film ini menjelaskan berbagai proyek-proyek yang sudah berjalan dan sudah menghasilkan hasil proyek tersebut. Kemudian lingkup pengendalian bisa ditarik kesimpulan mengenai pentingnya manajemen proyek bagi organisasi dalam menjalankan sebuah proyek tanpa strategi yang matang, membangun keberlangsungan tanpa konsep arah dan tujuan yang jelas sehingga berimbas pada kegagalan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan proyek membangun pada film The Human Scale ini sudah menerapkan perencanaan yang matang. Hal ini bisa dilihat dari perumusan oleh para pejabat lokal, perencanaan, dan arsitek. Dan pada pelaksanaan proyek, dengan adanya perencanaan ini yang sudah matang, pastinya dalam pelaksanaan proyeknya juga sudah tersusun rapi dan pengerjaannya
tepat waktu dalam terbatas dan sudah ditentukan. Evaluasi proyek dengan mengadopsi konsep GALE yang sudah terkenal serta sudah banyak bukti keberhasilannya dalam pembangunan, maka dalam evaluasi kinerja dan evaluasi hasil dapat meminimalisir kegagalan dalam proses pembangunan suatu negara. Demikian review yang bisa saya jelaskan atau sampaikan. Bila terdapat kekurangan, mohon masukannya atau sarannya di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe. Terima kasih. See you next time.